Baimong dihujat main film tentang ibu. Netizen mengatakan, ibu dari anaknya aja dibuka aibnya. Mulyo, apa sih kriteria utama untuk menghentikan suatu siaran? Menghentikan. Maaf Pak, soalnya baru ada yang dipospon programnya 2 minggu kemarin Pak. Iya Pak. Jadi gini Bang Hotman ya, Ya, P3SPS kita itu produk tahun 2012. ya, Cara pembuatannya itu melibatkan banyak pihak, termasuk juga melibatkan industri penyiaran. ya. Nah itu komprehensif sekali. Maka ada sanksinya berjenjang. Ya. Ada teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, ada penghentian sementara, ada pembatasan durasi. Oke. Nah, Ya. jadi kalau suatu tayangan ya, bukan hanya tayangan Hotman Paris, itu melanggar P3SPS, maka kita lihat sejauh mana tayangan itu kemudian dapat diberikan sanksi. Nah ini udah berjenjang Bang prosesnya, ada tim analis, jadi kita punya, kalau satu televisi dipantau oleh 4 orang, shift 6 jam, jadi 24 jam. Ada 2 pendapat publik hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Ada satu pendapat yang meminta boykot, ada satu pendapat yang kemudian tetap hashtag Lesti tetap di hati. Itu semuanya dikirimkan ke akun sosial medianya KPI dan kami sedang melakukan kajian. Tentunya kita juga akan melihat bahwa publik KPI ini tidak hanya satu warna. Publik KPI ini banyak warna dan kemudian pendapat-pendapat harus kemudian aspirasinya kita tampung semua. Tentu dalam merumuskan satu kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh KPI harus kemudian pada posisi netral, KPI harus objektif, KPI harus melakukan pendalaman sesuai dengan konteks penyiaran yang ada di Swasta. Memang tidak diboykot di seluruh TV, tapi beberapa TV besar tidak boleh menayangkan wajahnya, tidak boleh mendengarkan suaranya, tidak boleh mendengarkan ocehannya, maupun tidak boleh mendengar gayanya. Pokoknya tidak boleh masuk televisi tersebut di beberapa TV swasta yang besar. Oke? Saya memohon kepada Mbak Imbong untuk mencabut semua tudingan ini. Pulihkan nama baik Paula Verhoeven, kembalikan harkat dan martabatnya Paula Verhoeven. Jika Mbak Imbong memang tidak lagi ingin bersama Paula Verhoeven, silahkan diselesaikan. Tapi nama baik, harkat, dan martabat seorang wanita yang melahirkan anak-anak kamu dipulihkan. Dengan cara apa? Cabut itu dan minta maaflah. Sebelum aksi-aksi yang lain yang ibu-ibu akan lakukan, emak-emak akan lakukan, para istri akan lakukan, para perempuan Indonesia akan lakukan. Sebaiknya saya hanya menyampaikan ini. Minta maaf dan cabut pernyataan itu. Dan kalaupun toh Anda mau menceraikan Paula Verhoeven, biarlah, berpisahlah. Namun harkat dan martabat mantan istrimu masih tetap dihormati dan dihargai. Ini adalah sudut pandang dari saya, Mr. G. bicara. Baimong akan segera kembali ke layar lebar dengan film terbaru berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Baimong berperan sebagai Kevin, seorang duda 1 anak yang naksir pada rekan kerjanya sendiri. Melihat video tersebut, banyak netizen yang justru mengomentari hal di luar topik filmnya. Tidak sedikit netizen yang mengaitkannya dengan masalah rumah tangga Baimong dan Paula Verhoeven. Lagi-lagi, Baimong dihujat hingga disebut tidak perlu bermain film tentang ibu jika dirinya sendiri masih merusak hubungan anak-anaknya dengan ibunya sendiri, yakni Paula Verhoeven. So bahas tentang ibu, noh ibu dari anak-anak elu aja tuh bilang.
Komentar netizen, ambigu ya tentang ibu, tapi ibu dari anak-anaknya aja dibuka aibnya. Demi ego dirinya yang ingin dilihat paling benar, anak-anaknya dibuat malu dengan aib ibunya yang dibuka oleh bapaknya sendiri. Kata yang lain, tolong jangan jauhkan anak-anak dari ibunya. Mengandung, melahirkan, menyusui, begadang, mengendut, sudah banyak pengorbanan seorang ibu. Jangan tambah kepedihan dengan menjauhkan ibu dengan anak-anaknya. Timpal lainnya, Baim Wong maupun Paula Verhoeven cukup aktif bermain media sosial meski rumah tangga mereka diterpa dengan perceraian. Pasangan suami istri ini memiliki satu persamaan soal unggahan mereka yang di media sosial, yaitu berfokus pada karir mereka yang tetap berjalan meski pernikahan berada di ujung tanduk. Terkini, dalam unggahannya di Instagram, Baim Wong kembali mempromosikan produksi film terbarunya berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Dilansir oleh suara.com pada Sabtu 2 November 2024, Baim Wong turut menyempatkan diri untuk berjumpa dengan para penggemar. Rasa kasih dan sayang disematkan oleh Baim Wong bersama unggahan yang sama. Sayang kalian semua yang selalu support saya, tulis Baim Wong. Bila Esok Ibu Tiada, salah satu karya terbaik Rudy Sudjarwo, ujar Baim Wong menyambung. Namun di bagian penutup, Baim Wong mengutarakan perasaan dari lubuk hatinya. Ayah dua anak ini mengaku merindukan mendiang ibunya yang sudah meninggal dunia, Kartini Marta Atmaja. Jadi kangen mamah, tutur Baim dalam unggahan tersebut. Unggahan tersebut kemudian membuat Baim Wong semakin diserang oleh publik, apalagi dengan dirinya yang ditemani oleh anak. Baim diingatkan bahwa Paula Verhoeven juga seorang ibu dari kedua anaknya, Keanu dan Kenzo. Meskipun bukan menjadi pemeran utama, tetapi Baim Wong merasa perlu ambil proyek film ini untuk mempelajari banyak hal dari sang sutradara Rudy Sudjarwo. Baim Wong baru saja menghadiri acara primer film tersebut di Plaza Indonesia. Ia nampak datang sendirian tanpa membawa kedua putranya. Lewat unggahan di Instagram, Baim Wong mengunggah momen di belakang panggung sebelum konferensi pers berlangsung. Di sana, ia bertemu dengan para pemain lainnya seperti Christine Hakim. Gala primer Bila Esok Ibu Tiada, tulis Baim Wong di Instagram. Saat konferensi pers berlangsung, Baim Wong juga menunjukkan sikap yang profesional. Ia menjawab pertanyaan seputar alasannya mau menerima tawaran bermain di film ini, meski bukan sebagai pemeran utama. Menurut Baim Wong, sudah lama ia sangat mengagumi hasil karya sang sutradara, mengingat kini ia juga baru menyebut ke dunia perfilman sebagai sutradara. Maka Baim Wong ingin melihat cara Rudy Sudjarwo mengarahkan para pemain di lokasi syuting. Harapannya, ia juga bisa meniru hal yang sama ketika sedang membuat filmnya sendiri. Setiap orang direktor itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama manajer Matahari, Ada Apa Dengan Cinta. Pengen tahu bagaimana didirect. Rasanya gimana? Habis itu saya aplikasiin yang baik-baik ketika saya direct, kata Baim Wong.